Maksudnya apa? Ini adalah faktor keamanan atau safety factor. Khususnya untuk tali kawat baja, peraturan ini bilang talinya harus bisa menahan beban 5 kali lipat dari beban kerja maksimalnya. Kebayangkan? Jadi kalau alat itu ngangkat 1 ton, talinya harus kuat nahan 5 ton. Ini cadangan kekuatan yang luar biasa. Lanjut ke angka berikutnya, 38 km per jam. Ini batas kecepatan angin. Kalau angin udah lebih kencang dari angka ini, semua operasi crane wajib berhenti. Nggak ada tawar-menawar. Aturan yang tegas dan jelas untuk mencegah bencana. Lihat deh grafik ini. Ini nunjukin kalau nggak semua material diperlakukan sama. Untuk sistem hidrolik, aturannya beda-beda. Besi tuang, faktor keamanannya harus 12 kali lipat. Baja tuang, 8 kali lipat. Ini nunjukin betapa detailnya peraturan ini, sampai ke jenis material yang dipakai. Oke, kita udah bahas mesinnya. Tapi secanggih dan seaman apapun mesinnya, semua itu nggak ada artinya tanpa orang yang kompeten di baliknya. Nah, peraturan ini juga sangat menekankan soal peran manusianya. Dan ini tuh kerja tim, bukan kerja satu orang. Ada 4 peran kunci yang disebut di sini. Ada teknisi yang tugasnya masang dan ngerawat alat, ada operator yang jelas yang menjalankan mesinnya, lalu ada juru ikat atau rigger. Ini orang yang super penting, tugasnya ngikat beban dan ngasih aba-aba. Dan terakhir ada ahli K3, dialah yang ngecek dan nguji kelayakan semuanya. Lengkap banget kan? Dan bahkan untuk satu peran aja, kayak operator crane, itu ada kelas-kelasnya. Gak bisa disamain semua. Contohnya nih, untuk crane yang lebih simpel, operator kelas 3 dengan ijazah SMP udah cukup. Tapi, untuk crane raksasa kayak tower crane, wajib kelas 1, minimal lulusan SMA dan harus punya pengalaman 2 tahun. Logis kan? Semakin besar risikonya, semakin tinggi syaratnya. Nah, setelah kita lihat semua ini, sekarang kita tarik kesimpulan besarnya. Jadi, apa artinya semua ini buat kita? Poin utamanya adalah, keselamatan itu bukan cuma soal ngikutin aturan di buku, bukan sekedar checklist. Ini adalah sebuah sistem. Sistem di mana mesin yang aman bertemu dengan orang-orang yang kompeten dan mereka bekerja bareng. Keduanya harus sinkron. Dan pada akhirnya, kita kembali ke tujuan awal tadi, yang dikutip langsung dari peraturannya, menciptakan tempat kerja yang aman. Untuk apa? Untuk meningkatkan produktivitas. Jadi, ini menegaskan lagi kalau keselamatan itu bukan beban atau biaya, tapi sebuah investasi yang bikin semua jadi lebih baik. Jadi, sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat Anda renungkan. Nggak peduli Anda ini siapa, manajer, operator, teknisi, atau bahkan pekerja lain. Coba pikirin. Apa satu hal kecil, satu pemeriksaan keselamatan yang bisa Anda lakukan besok di tempat kerja untuk menerapkan semangat dari peraturan ini? Satu langkah kecil aja bisa bikin perbedaan besar.